sore hari ini, dan kami juga ucapkan ahlan sahlan kepada Ustaz pemateri kita yang insya Allah akan menyampaikan materi yang begitu luar biasa di kesempatan kali ini. Adapun tema yang akan kita kaji pada kesempatan sore hari ini mengajak kepada kita sekalian untuk kembali menaati hati, membersihkan jiwa, serta memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang akan disampaikan sebentar insyaallah menjadi cahaya yang menerangi hati kita, menambah keimanan serta menjadi bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Insyaallah materi pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Harman Tajang LC MHI, seorang dosen Institut Agama Islam Stiba Makassar yang telah banyak memberikan kontribusi dalam dakwah, pendidikan dan pembinaan umat. Marilah kita menyambut beliau dengan penuh rasa hormat dan adab yang mulia, serta seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan ilmu, serta dimudahkan dalam penyampaian nasihat yang bermanfaat. Kepada Al-Ustaz Dr. Harman Tajang LCMHI, kami persilahkan tafadhal masykurah wal majurah untuk menyampaikan materinya pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin saya minta Ki maju-maju di sini. Ya, di sini saja dekat panggung. Ya, di sini nak, ya, yang ada. Ya lebih bagus begitu. Karena kalau tidak maju Ki, saya yang ke situ. Bisa yang sana rapat-rapat sini. Ya, kan sama Ji. Di situ dengan di sini sedikit. Ya, bagus. Rapat-rapat saja. Ya. Maju-maju Ki, sini nak. Ya, kan sama Ji di situ dan di sini. Malah lebih bagus di sini. Yang sudah terlanjur bersandar tidak apa-apa, tetap di tiang-tiang. Ya, ini kan bagus nih. Ya, jangan ada jarak yang memisahkan kita. Ya, Masya Allah. Sini-sini Ki, akhi, kena Ki matahari, akhi. Maju-maju Ki, kena Ki matahari. Ya, Masya Allah. Sini, Masya Allah. Baik. Ustadz Nasrul, sampai jam berapa Ustadz? 17.40, ya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hadirin wal hadirat, al-ikhwat wal akhawat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita sekalian, yang mengumpulkan kita di tempat ini untuk kita mencari keridhaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk mendapatkan ilmu, maka dimudahkan untuknya jalan menuju ke surga insyaallah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, materi kita di
kesempatan sore hari ini adalah materi yang sangat penting, yang kami secara pribadi sebenarnya merasa berat untuk menyampaikannya, karena ia berkaitan dengan penyucian jiwa. Dan kami tentu lebih tahu isi dan keadaan kami dengan apa yang kami sampaikan, walaupun kami, ibu saudara-saudara sekalian, materi kita sebagaimana yang telah disampaikan adalah satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Qad aflaha man zakkaha. Artinya sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Yang dimaksudkan adalah yang mensucikan jiwanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini, Allah mendahuluinya dengan al-qasam. Al-qasam itu artinya sumpah. Dan setiap Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, maka hal itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan adalah sesuatu yang sangat agung. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya itu adalah sumpah yang sangat agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut makhluknya. Dan tentu kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah menyebut makhluknya, maka ada yang disebut dengan jawabul qasam, jawaban dari sumpah itu. Dan pasti jawabannya adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita perhatikan dengan baik. Sebagaimana kalau kita hendak menyampaikan berita dan informasi kepada orang lain dan kita bersumpah menyebut nama Allah, hal itu menunjukkan penegasan, takkid bahwa apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang sangat penting. Dan tidak tanggung-tanggung ayuhal ikhwal akhawat hafizakumullah, sebelum Allah mengucapkan qad aflaha man zakkaha, Allah bersumpah dengan 11 makhluknya atau dengan 11 hal, dan ini tidak ada di ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wasyams, demi matahari, waduhaha, dan waktu duha, wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang datang setelahnya, wan nahari idza jallaha, demi siang, an-nahar, ketika tersingkap cahayanya, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, demi malam yang menyelimuti, wal laili idza yaghshaha, was samai, dan demi langit, wa ma banaha, dan bangunannya. Sebagian ulama ada yang menyebutkan wa man banaha, dan demi yang membangunnya. Jadi terkadang Allah juga bersumpah menyebut namanya. Was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawaha, wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawaha. 11 Allah menyebut makhluknya dalam ayat ini. Dan kita tidak didapati di dalam Al-Quran uslub yang seperti ini. Kalau kita membaca misalnya watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, cuma 4. Wal laili idza saja wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha, cuma 3. Di sini 11. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawaha. Apa jawabannya?
Apa perkara yang penting yang hendak Allah sampaikan? Sampai Allah bersumpah dengan menyebut 11 makhluknya. Qad aflaha man zakkaha. Itu jawabannya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya atau mensucikan jiwanya. Dan yang dimaksud dengan mensucikan jiwanya adalah membersihkannya. Kemudian yunammiha, dan terus meningkatkan kualitas keimanannya dan ketakwaannya, kedekatannya kepada Tuhannya. Dan juga berusaha untuk terus sampai pada tingkat yang paling tinggi dari jiwa yang mulia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti berhak mendapatkan seruan ilahiyah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini puncaknya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya, yang meruntuhkannya, yang menghancurkannya, yang menjauhkannya dari Tuhannya. Subhanallah. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di antara wazifah, tugas diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa umatnya atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan, seorang nabi, seorang rasul dari golongan mereka, di tengah-tengah mereka. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan jiwanya, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, Al-Quran dan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Bahkan sebelumnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Allah mengabadikan doa Ibrahim Khalilullah sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats fihim, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, Al-Quran dan sunnah, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim. Coba kita perhatikan ayyuhal ikhwah wal akhawat, dua ayat ini. Satu di awal Al-Baqarah dan satu dalam surah Al-Jumu'ah. Ketika Allah menyebutkan doa Ibrahim Khalilullah, Allah mengedepankan mengajarkan Al-Quran dan sunnah dan mensucikan jiwa mereka. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, baru wa yuzakkihim. Jumu'ah, adapun di surah Al-Jumu'ah sebaliknya, dialah Allah yang mengutus rasul di tengah mereka. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Bisa difaham perbedaannya? Jadi doanya Ibrahim alaihissalam dikedepankan mengajarkan Alkitab wal hikmah, baru wa yuzakkihim. Adapun dalam surah Al-Jumu'ah mensucikan mereka, yuzakkihim, kemudian Alkitab wal hikmah, kemudian mengajarkan Alkitab wal hikmah. Mengapa bisa demikian? Karena kata para ulama, dua hal ini, mengajarkan Alkitab dan sunnah dan tazkiyatun nafs, dua hal yang beriringan, yang saling bergandengan antara yang satu dengan yang lain. Adapun yang pertama, semakin kita belajar, semakin kita berilmu, membutuhkan tazkiyatun nafs.
Karena banyak orang yang memiliki ilmu, namun ilmunya itu menjadi hujjah alaih. Dia tidak amalkan. Apa masalahnya? Tazkiyatun nafs yang kurang. Sebaliknya, di sana didahulukan tazkiyatun nafs. Karena setiap kali kita membersihkan jiwa kita, dan itu membutuhkan ilmu. Dan setiap kali kita memiliki ilmu, maka akan suci jiwanya. Dan setiap jiwa itu suci, semakin membutuhkan yang namanya ilmu. Dan ketika ilmu telah didapatkan, dia semakin takut kepada Tuhannya. Dan asal dari ilmu itu adalah al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaitannya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri para ulama ar-rabbaniyun, ulama yang sesungguhnya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Tuhannya adalah para ulama. Karena mereka mengenal Tuhannya, suci jiwanya, dan dekat dengan Rabbnya. Ilmu yang mengantarkan seseorang untuk takut kepada Allah, dan inilah yang mendorong seseorang untuk mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Di sini Allah memuji orang yang menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, sujud dan ruku', mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya Allah. Di akhir ayat Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dan itu ada prosesnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Tazkiyatun nafs, belajar yang dengannya jiwanya menjadi suci dan semakin takut kepada Allah. Rasa takut yang mengantarkan kepada amalan. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Subhanallah. Amalan yang muncul karena apa? Afaman ya'lam annama unzila ilaika min rabbika huwal haqq. Apakah sama antara orang yang mengetahui, yang berilmu, bahwa apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad adalah sesuatu yang hak? Kaman huwa a'ma. Apakah sama dengan orang yang dibutakan kedua matanya? Innama yatadhakkaru ulul albab. Kemudian setelahnya mereka yang alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq, yang menunaikan janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menyambung tali silaturahim dan takut kepada Tuhannya, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim, dan mereka bersabar mengharapkan keridhaan dan wajah Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Ulaika lahum uqbad dar. Ini buah dari ilmu dan al-khasyah yang dihasilkan dari tazkiyatun nafs. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, qad aflaha man zakkaha. Kata qad aflaha di dalam Al-Qur'an disebutkan di 4 tempat. Satu di ayat ini dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di mana lagi? Saya tanya santri yang hadir. Ucapan Allah, firman Allah qad aflaha di mana lagi? Surah Al-A'la. Ahsant. Itu sengaja saya bertanya supaya ada istirahat sedikit. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Surah apa? Al-A'la. Bagaimana ayatnya? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Mana lagi? Sayang sekali tidak ada kue di depan saya. Biasanya kalau ada kue saya jadikan hadiah. Ya, di sela-sela pertanyaan ada hadiah. Ya, insyaallah. Tapi banyak di sini yang bisa dijadikan hadiah. Mana lagi yang ketiga? Al-mu'minun, ahsan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum
li furujihim walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun, dan seterusnya. Jadi surah Al-Mu'minun yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Mu'minun masuk surga. Nabi mengatakan, qad unzila ilayya ashru ayatin min suratil mu'minun man aqamahunna dakhalal jannah. Telah diturunkan kepadaku 10 ayat yang pertama dari surah Al-Mu'minun, siapa yang menghafalkannya dan mengamalkannya dimasukkan ke dalam surga. Keutamaannya itu. Satu lagi, qad aflaha. Sudah 3 ya. Yang terakhir, mana para penghafal Al-Quran? Ya, apa nak? Hah, angkat tangan atau perbaiki bajunya? Qad aflah, ya. Qad aflaha al-yawma man ista'la. Ahsant. Qad aflaha al-yawma man ista'la. Tapi ini bukan perkataannya Allah, tapi perkataannya siapa? Penyihirnya Fir'aun. Qad aflaha al-yawma man ista'la. Ketika adu tanding dengan Musa, adu tanding sihir. Qad aflaha al-yawma, sungguh telah beruntung hari ini. Al-yawma man ista'la, siapa yang tinggi, siapa yang menang, dan apa yang mereka katakan itu betul. Kenapa? Karena Allah berkata kepada Musa alaihissalam, la takhaf innaka antal a'la. Jangan takut wahai Musa, kau yang lebih tinggi dari mereka. Ya, jadi ini 4 tempat di dalam Al-Qur'an. Qad aflahal mu'minun, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka, qad aflahal yawma man ista'la. Dan yang dimaksud dengan al-falah adalah al-husulu 'alal marghubi wa an-najatu minal marhub, mendapatkan yang diinginkan dan diselamatkan dari apa yang ditakutkan. Makanya kalau kita mendengar suara azan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mengharapkan apa yang kita mendapatkan, apa yang kita harapkan, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Jiwa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Subhanallah, sangat menakjubkan. Dan perjalanan seorang mukmin untuk menuntun jiwanya adalah perjalanan yang panjang, bahkan sepanjang hidupnya. Karena puncaknya adalah di akhir hidup dan di hari kiamat kelak, ketika Allah menyeru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Jadi ini di akhir hidup. Bahkan dalam hadis Al-Bara' ibn Azib disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang mukmin berada dalam sakratul maut, Allah mengutus malakul maut bersama dengan malaikat yang lain, malaikatur rahmah, membawa kain kafan dari surga yang begitu harum, dan dikatakan kepadanya, ya ayyatuhar ruhut tayyibah, wahai ruh yang baik, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau untuk mendapatkan ampunan dan keridhaan dari Tuhanmu. Dan di akhir surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa kita Bapak Ibu saudara-saudara sekalian memiliki sifat bawaan yang buruk. Dan ini yang perlu ditundukkan. Makanya mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya, di antara doa yang paling banyak beliau baca adalah Rabbi ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini di antara doa yang banyak dibaca oleh Nabi dalam sujudnya. Rabbi, wahai Tuhanku, ati nafsi, berilah pada jiwaku taqwaha, ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucikanlah ia, anta khairu man zakkaha, engkaulah yang paling baik yang mensucikannya, engkaulah pemiliknya, anta waliyuha wa maulaha, dan yang menguasainya. Jadi ini dulu yang pertama ya ikhwah. Untuk kita mendapatkan penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, perbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa kita ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian, dan ketika kematian datang, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dialah Allah yang mematikan jiwa ketika telah sampai ajalnya dan yang belum meninggal dimatikan dalam tidurnya. Allah lah yang memiliki jiwa-jiwa kita. Makanya Nabi banyak berdoa kepada Allah, Rabbi ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan setiap kita salat Jumat hampir kita mendengar para khatib membaca dalam khutbahnya pada muqaddimahnya, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa na'udzubillah. Jazakallah khairan. Masya Allah. Panitia ini cerdas. Ya, Masya Allah. Kalau ada kopi di situ, cukup ini. Jadi, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepadamu ya Rabb dari buruknya jiwa kami. Dan ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Makanya salah seorang ulama salaf yang bernama Thabit Al-Bunani pernah mengatakan, saya menggiring jiwaku untuk taat kepada Allah 20 tahun lamanya dan dalam keadaan menangis. Dan setelah itu dia taat kepada Tuhannya dalam keadaan tertawa. Perlu untuk dipaksakan. Tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan perlu untuk diobati penyakit-penyakit jiwa itu. Dan di antaranya ayyuhal ikhwah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, tabiat asal jiwa itu yang menunjukkan keburukannya, firman Allah, wasulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Sungguh jiwa itu kata Allah, sifat bawaannya adalah asyuh. Apa artinya asyuh? Al-bukhl, kikir, ananiyah, sifat egois, mau menang sendiri, benar sendiri, hubbuz zat, cinta pada dirinya sendiri. Ini sifat jiwa manusia. Wa uhdiratil anfusus syuh. Wa na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana ayuhal ikhwah? Bagaimana ini? Ya. Wa uhdiratil anfusus syuh. Obatnya ada dalam ayat itu sendiri. Dalam satu ayat sebelumnya dan setelahnya. Kemudian di dua ayat yang lain dalam juz yang sama. Nanti kita akan dengarkan obatnya insyaallah. Yang pertama, Allah mengatakan wassulhu khair. Perdamaian itu adalah sesuatu yang lebih baik. Wa uhdiratil anfusus syuh, dan jiwa manusia tabiatnya adalah kekikiran. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika kalian berbuat baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih tahu dengan apa yang kalian lakukan. Allahu akbar. Di sini sudah 3 obatnya dalam satu ayat. As-sulh, al-ihsan, takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Obat daripada asyuh, kekikiran, egoisme, hubbuz zat, mau menang sendiri. Yang pertama as-sulh, mengedepankan perdamaian. Apa kaitannya dengan wa uhdiratil anfusus syuh? Karena orang yang kikir itu istilahnya orang Bugis tidak mau cipe. Tidak mau, dia harus menuntut haknya secara 100%. Dan ketika ada orang yang berselisih, kalau tidak ada yang mau mengalah, sulit terwujud yang namanya as-sulh. Makanya syaitan itu, ayuhal ikhwah, ini yang ditiupkan dalam jiwa yang buruk, kekikiran itu, egoisme, supaya tidak terwujudkan apa? As-sulh, perdamaian. Dan walaupun ayat ini sebenarnya adalah merupakan ilaj, yaitu solusi dari permasalahan yang ada dalam rumah tangga antara suami istri. Ketika ada seorang istri yang khawatir suaminya berpaling darinya, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sebagaimana Saudah bintu Zam'ah, istrinya Nabi ketika beliau telah menua,
dan khawatir diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tanazul. Beliau memberikan jatah malamnya kepada Aisyah radhiyallahu anha karena tetap ingin menjadi istri Nabi, menjadi ummul mukminin di dunia dan di akhirat. Begitu pula untuk mewujudkan perdamaian dalam rumah tangga antara suami istri. Kalau kedua-duanya mempertahankan haknya, tidak mau mengalah, tidak mau minta maaf, akan hancur rumah tangga itu. Makanya ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh, dan ini juga berlaku secara umum. Ayuhal ikhwah, bukan cuma dalam kehidupan rumah tangga, bahkan dalam kehidupan ukhuwah kebersamaan kita, karena tidak ada ikhwah yang sempurna, pasti ada kekurangan, sebagaimana kita juga demikian. Makanya was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh. Kemudian yang kedua, wa in tuhsinu, jika kalian berbuat baik. Dan yang dimaksud dengan al-ihsan dengan Allah Azza wa Jal, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesama manusia. Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah telah mewajibkan kita berbuat ihsan pada segala sesuatunya. Makanya orang yang berbuat ihsan ini Allah menjanji dengan syurga dan tambahan memandang wajah Allah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang yang berbuat baik mendapatkan syurga dan tambahan nikmat syurga, yaitu memandang wajah Allah. Karena dulu di dunia mereka beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, padahal mereka tidak melihat Allah. Makanya di hari kiamat diganjar oleh Allah dengan pahala, langsung memandang wajah Allah. Tidak ada yang menghalangi pandangan mereka, karena mereka berbuat ihsan. Begitu pula kepada sesama manusia. Dia terzalimi, namun dia bersabar. Dia punya hak untuk membalas. Dan itu ada dalam Al-Quran. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan, keburukan yang sama, tidak mengapa. Tetapi faman afa, siapa yang memaafkan, wa aslah, dan mengedepankan as-sulh, perdamaian, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya disiapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu dafa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tidak sama antara keburukan dan kebaikan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan itu tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang bersabar karena Allah, dan tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang mengharapkan balasan dan ganjaran di sisi Allah. La yahillu lil mu'minin an yahjura akhahu fawqa thalathi layal yaltaqiyan yu'rid hadha wa yu'rid hadha wa khairuhuma man bada'a bis salam. Tidaklah halal seorang muslim memboikot dan membombek saudaranya lebih dari 3 hari. Mereka berjumpa di jalan, yang satu menengok ke kanan, yang satu menengok ke kiri, dan sebaik-baik di antara keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Ya, sudah bisa disiapkan anunya ini, cadangannya, karena suap-suap nih baterainya kayaknya. Jazakallah khairan. Masya Allah. Khair, barakallahu fiik. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi sudah 3 kita sebutkan untuk mengobati asyuh itu, karena Allah mengatakan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang diselamatkan dari sifat kekikiran jiwanya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Dan ayat ini disebutkan di 2 tempat, di 2 surah, sebagaimana yang saya katakan tadi, di juz yang sama, di juz yang ke-28. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Ini sudah ada hadiahnya.
Siapa yang mau angkat tangan dulu baru menjawab. Yang ada kata wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang diselamatkan dari sifat kekikiran jiwanya, dialah orang yang beruntung. Ini bagus ini, ya. Jeruk. Ya. Menurut penelitian ini mencegah stroke insyaallah. Ya. Hah? Selain Ustaz Jus'am. Ya, santri-santri. Ya, sini Ki, rapat-rapat Ki. Masya Allah. Ya cepat-cepat Ki, waktu terbatas. Ya. Dikasih mic, panitia. Jazakallah khairan. Ya, langsung disebutkan ayatnya. Ya. Ya. Surah Al-Hasyr. Ahsan. Bisa disebutkan ayatnya? Ya. Siapa nama Mata? Muslimin Ibrahim. Dari? Goa. Status? Satu istri. Masya Allah, alhamdulillah. Nggak, maksud saya status anunya di pegawai PNS atau apa? Bukan itu. Ya langsung aja masuk. Apa? Wa may yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Itu saya sudah sampaikan tadi ayatnya yang lengkap. Walladzina apa? Ya. Bisa bantu pertama Ustaz? Saya bantu Ki. Walladzina tabawwa'u. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana Min qablihim. min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. hadza ilaihim walau kana bihim Wala yajiduna. wala yajulina fi sudurihim hajatan Mimma mimma wa utuhu wa yu'thiruna fi ala anfusihim walau kana fihim khasasa Wa may yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ahsant, jazakallahu khairan. Fadhal. Masyaallah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Umar radhiyallahu anhu pernah bersedekah dengan sebiji anggur. Umar pernah bersedekah dengan sebiji anggur. Ini sebiji anggur ini. Orang yang melihatnya mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, sebiji anggur tidak mengenyangkan orang yang lapar dan tidak menghilangkan dahaga." Apa kata beliau? Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan walaupun seberat biji zarrah, dia melihat balasannya, dan betapa banyak zarrah dalam anggur ini. Makanya jangan remehkan sebiji anggur. Banyak-banyak ini anggur kita ini, hadiah hari ini. Masya Allah. Kita akan bersedekah dengan anggur ini. Biidznillah. Baik. Saya berdiri sedikit ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang lain dulu ya sebelum saya lanjut. Yang kedua, dalam surat Taghabun. Dalam surat Taghabun ada juga wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Karena kita ini mau datang untuk mengobati ya sikap asyuh itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Berhadiah ini insyaallah. 2 langsung hadiahnya. Siapa yang mau? Ustaz Jus'am? Oke. Ayo. Baik. Saya yakin antum tahu, cuma malu-malu. Masya Allah, atau kurang banyak kalau cuma 2 biji. Baik, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kalian. Wasma'u, dan dengarlah, wa ati'u, dan taatlah, wa anfiqu khairan li anfusikum, dan berinfaklah itu lebih baik untuk diri kalian. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan dari sifat kekikiran, maka dialah orang yang beruntung. Subhanallah. Jadi pada 2 ayat ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang pertama, Allah memuji kaum Ansar, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sururihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan orang-orang yang tinggal di negeri yang penuh dengan keimanan, kota Madinah, tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, sebelum mereka hijrah orang-orang muhajirin kepada mereka. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man ilaihim, dan mereka senang dengan saudara-saudara mereka yang hijrah kepada mereka, yaitu kaum muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak hasad
dengan apa yang mereka dapatkan dari saudara-saudaranya. Bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu ithar. Apa itu ithar? Mendahulukan kebutuhan saudara mereka yang membutuhkan, padahal mereka juga membutuhkannya. Subhanallah. Makanya dua sifat ini disebutkan dalam ayat ini ayyuhal ikhwah, mengobati asyuh itu. Yang pertama adalah mahabbatul mu'minin, cinta kepada orang-orang yang beriman. Yuhibbuna man hajara ilaihim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Tidaklah seseorang dikatakan beriman kepada Allah sampai ia cinta kepada saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Dan ini harus ditanamkan pada diri kita ayyuhal ikhwah al-akarim. Kemudian yang kedua adalah al-ithar dalam urusan dunia. Tidak mengapa bahkan dianjurkan kita ithar dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan akhirat jangan. Dalam urusan akhirat kita diperintahkan untuk berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Tapi dalam urusan dunia, maka mari sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Dialah yang menundukkan dunia untuk kalian, berjalanlah. Itu dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan akhirat Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah, fastabiqul khairat. Fa idza qudiyatis salatu idza nudiya lis salatu min yaumil jum'ati fas'au, bersegeralah. Adapun dalam ayat ini al-ithar, kita mendahulukan saudara kita, dan itu mengobati penyakit al-bukhl, al-ananiyah, sifat egoisme, hubbudz dzat, ketika kita mencintai saudara kita sebagaimana kita cinta pada diri kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di akhir ayat Allah memuji mereka, wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang diselamatkan dari sifat kekikirannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah berapa di sini ayyuhal ikhwah? As-sulh, al-ihsan, at-taqwa, mahabbatul mu'minin, kemudian al-ithar. Sudah 5. Mari kita berpindah ke ayat yang lain dalam surat Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Wasma'u, dan dengarkanlah, wa ati'u, dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini obat yang lain ayyuhal ikhwah, mengobati penyakit jiwa kita. Biasakan diri untuk taat, mendengar apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita taat. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan Rasulnya ketika keduanya memanggil engkau untuk menghidupkan hati-hati kalian. Sikap yang seperti ini ayyuhal ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz qultum sami'na wa ata'na. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian ketika kalian mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqi fa ulaika humul muflihun qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya sikap orang yang beriman ketika diseru oleh Allah dan Rasulnya liyahkuma bainahum, untuk menjadi pemutus perkara di antara mereka, ayyaqulu, untuk mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Dan merekalah orang yang beruntung. Merekalah orang yang meraih kemenangan. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Tuhannya, bertakwa kepadanya, maka merekalah orang-orang yang beruntung itu. Wa ulaika humul muflihun. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum jami'a mengatakan sami'na wa ata'na, mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun firman Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, dan semua yang kalian tampakkan atau yang kalian sembunyikan akan dihisab, diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ayat ini turun memberatkan para sahabat,
mereka kemudian mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayat ini telah diturunkan kepada Anda, tidak ada lagi di antara kita yang selamat. Karena kalau semua diperhitungkan di sisi Allah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, celaka kita ya Rasulullah. Masa yang kita sembunyikan di dalam hati kita juga akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah. Coba lihat rasa takutnya para sahabat. Namun mari kita lihat bagaimana Nabi mentarbiyah para sahabat. Beliau mengatakan, jangan kalian seperti orang-orang Yahudi yang ketika turun perintah dari Allah, mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami tidak mau taat. Itu orang Yahudi, kepala batu. Bahkan katakanlah kata Nabi, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Makanya para sahabat kemudian langsung mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka turunlah nikmat dari Allah 2 ayat setelahnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung 2 ayat itu disebutkan oleh Nabi, diturunkan oleh Allah, kanzum min kunuzil jannah, kanzum min kunuzir rahman, min tahti arsyir rahman. Langsung diturunkan dari bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu, dan mereka berkata, siapa? Para sahabat dan orang-orang yang beriman. Wa qalu, apa kata mereka? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian turun ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya. Coba kita lihat. Jadi kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, akan datang solusi dari Allah. Yang sebelumnya sahabat berat, sampai bisikan jiwa juga akan dihisab. Maka turunlah ayat itu, la yukallifullah nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani setiap hamba di luar kemampuannya, karena bisikan jiwa ini di luar kemampuan kita. Makanya Nabi mengatakan, Allah mengampunkan umatku dari apa yang dibisikkan di dalam jiwanya dari yang buruk, selama mereka belum mengatakannya atau dibuktikan dalam perbuatan. Masya Allah. Jadi para sahabat meraih kemenangan dengan kata sami'na wa ata'na, dan inilah sikap yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ketika telah ditetapkan sebuah urusan dari Tuhannya dan Rasulnya dan dia mengambil pilihan-pilihan yang lain. Siapa yang taat, yang bermaksiat kepada Allah, sungguh ia telah berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemudian selanjutnya wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Kemudian yang terakhir, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan dari sifat kekikirannya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama ya ikhwah, an-nafsus syahihah, jiwa yang kikir, diobati. Kita sudah tahu penyakitnya dan Allah sudah menyiapkan solusinya dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Makanya Al-Quran diturunkan sebagai syifa. Lalu bagaimana cara kita meraihnya ayyuhal ikhwah? Solusi-solusi tadi, as-sulh, al-ihsan, at-taqwa, kemudian mahabbatu al-mu'minin, kemudian al-ithar, kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu memperkuat silah dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala lewat salat. Apa hubungannya? Karena Allah mengatakan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia diciptakan itu banyak berkeluh kesah. Betul atau tidak? Banyak berkeluh kesah manusia. Sekarang lama tidak turun hujan, kapan lagi turun hujan, panasnya. Pas turun hujan, hujan terus. Itulah manusia. Khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia mendapatkan musibah, jazu'a,
Dia mengumpat, marah-marah, mencari kambing hitam. Sebaliknya giliran dia mendapatkan nikmat, wa idza massahul khairu manu'a, dia menjadi kikir. Dan itulah sifat manusia, jiwa manusia kikir. Idza massahul khairu manu'a. Lanjutannya, illal musallin, kecuali orang yang salat, yang selalu menjaga salatnya dengan baik. Karena salat itu, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk memperbaiki jiwa kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ruku dan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ketundukan kita. Bagaimana kita menghinakan diri kita kepada Allah lewat salat-salat kita dijaga dengan baik. Orang yang sujud kepada Allah, dekat dengan Allah di dunia dan dekat dengan Rasulullah di hari kemudian. Adapun di dunia, Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Adapun di akhirat, ketika sahabat ditawari oleh Nabi, Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, sal, minta apa yang kau mau wahai Rabi'ah. Rabi'ah ini pembantunya Nabi, yang berkhidmat untuk Nabi, yang masih sangat belia usianya, 13 tahun berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya. Di malam hari dia menghadirkan air wuduknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian ingin membalasnya. Dan Nabi adalah orang yang kalau berjanji tidak mungkin mengkhianati janjinya, menyelisihi janjinya. Jadi dia berkata, sal, minta wahai Rabi'ah, apa yang kau mau? Rabi'ah kemudian mengatakan, uridu murafaqataka fil jannah. Saya mau menemani Anda dalam surga ya Rasulullah. Subhanallah. Padahal Nabi di sini menawarkan sesuatu yang sifatnya duniawiyah. Apalagi dia masih jomblo. Mungkin dia mau menikah, uang panaiknya belum cukup, atau belum ada rumahnya, atau ada utangnya. Nabi menawarkan itu. Sal, minta apa yang kau mau. Tapi Rabi'ah yang langsung ditarbiyah oleh Nabi tahu bahwasanya dunia dengan segala kemewahannya akan ditinggalkan. Makanya langsung dia meminta, uridu murafaqataka fil jannah. Saya mau menemani Anda di dalam surga ya Rasulullah. Apa kata Nabi? A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku wahai Rabi'ah untuk menundukkan jiwamu yang buruk, untuk memperbanyak sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memperbanyak sujud mengobati jiwa yang buruk, yang sakit, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhdiratil anfusus syuh. Sudah selesai poin yang pertama. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu berpindah ayyuhal ikhwah al-akarim dari an-nafsus syahihah, jiwa yang kikir, jiwa yang egois, jiwa yang mau menang sendiri, jiwa yang tidak senang dengan kebaikan, menjadi yang kedua, yaitu yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak membebaskan diri saya. Innan nafsa la'ammaratun bisu, dan sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak pada keburukan. Coba perhatikan, Allah mengatakan la ammarah. Allah tidak mengatakan la amirah. Amirah artinya memerintahkan, tapi ammarah sighah mubalaghah, sering, selalu, dan senantiasa mengajak pada keburukan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Walaupun ayat ini ayyuhal ikhwah ada khilaf di kalangan para ulama, perkataannya siapa? Karena ini dalam surah Yusuf. Setelah Allah menyebutkan kisahnya atau dalam rangkaian kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, beliau telah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau sudah mau dikeluarkan dari penjara, namun beliau tidak mau keluar dari penjara, hadiah dari raja. Beliau mau keluar dari penjara benar-benar terbebas dari segala tuduhan. Makanya ketika utusan raja datang ke penjara dan mengatakan raja memanggilmu untuk mendekatkan engkau kepadanya, beliau mengatakan kembali kepada tuanmu, sampaikan kepadanya, tolong tanya wanita-wanita itu yang menjadi sebab saya di penjara, mengapa mereka membotong tangan-tangan mereka. Ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Makanya ketika didatangkanlah mereka, raja bertanya kepada mereka, ma khatbukunna,
Ya, apakah apa yang kalian lakukan pada Yusuf? Idrawattunna Yusuf an nafsi, ketika kalian menggoda Yusuf. Mereka mengatakan para wanita itu, qulna hasya lillahi ma alimna alaihi min su. Subhanallah, akhirnya Allah memenangkan Yusuf. Ya, mereka mengakui bahwasanya Yusuf ini orang baik-baik, kami ini yang macam leda. Wanita-wanita itu yang bersama dengan istri dari raja itu, ya istri raja juga kemudian mengatakan, al-ana hasal haq, ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Dia orang yang jujur, saya yang menggoda Yusuf. Yusuf kemudian mengatakan, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Dan saya melakukan ini, ya kata Yusuf alaihi salam, berani di penjara agar tuanku tahu bahwasanya saya tidak mungkin berselingkuh di belakang dia. Dan dia yang telah membebaskan saya atau yang membeli saya dan memberikan kebaikan kepada saya. Setelahnya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Makanya sebahagian ada yang mengatakan ini perkataannya istri raja, yang mengatakan saya bukannya membela diri, tetapi memang begitulah jiwa senantiasa mengajak kepada keburukan. Sebahagian yang lain ulama tafsir mengatakan ini perkataannya Nabi Yusuf alaihi salam sebagai bentuk tawadhu kepada Allah setelah dia dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita kandungannya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jiwa senantiasa mengajak pada keburukan. Namun dikecualikan ayat berikutnya, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna ya Rabb. Ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Allahumma sur uyubana, tutupi aib-aib kami ya Allah, wa amir rawatina. Ya Rabb, rahmatilah kami di dunia dan di akhirat. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, marilah kita berusaha mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi SAW, tak seorang pun di antara kalian yang masuk ke dalam surga dengan amalannya. Sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, sampai anda juga ya Rasulullah? Coba kita lihat, Nabi mengatakan hatta ana, sampai saya juga. Kalau Nabi saja berkata seperti itu, lalu apa yang akan kita katakan tentang diri kita, ayuhal ikhwah, yang penuh dengan dosa? Kalau saja Nabi mengatakan hatta ana, saya juga tidak mungkin masuk ke dalam surga dengan amalanku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah mematikan aku dengan rahmatnya. Semoga kita dirahmati oleh Allah. Kita banyak dosa. Oleh karenanya carilah sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat yang khusus. Ingat, rahmat khusus, bukan rahmat yang umum. Dan itu pun alhamdulillah. Apa bedanya? Rahmat umum untuk semua makhluk. Sebagaimana perkataan Musa alaihi salam, waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilaik, qala adzabi usibu man asya wa rahmati wasi'at kulla syai fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Ketika Musa mengatakan, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah, ya Allah, tuliskanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Inna hudna ilaik, kami kembali kepadamu ya Rabb. Allah kemudian mengatakan, qala adzabi usibu bihi man asya, azabku akan aku timpakan kepada yang aku inginkan, kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai, dan rahmatku akan meliputi dan mencakup semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan rahmah ammah, rahmat yang umum Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Namun kita sebagai orang yang beriman mengharapkan wa kana bil mu'minina rahima. Makanya perbedaan Rahman dengan Rahim. Ar-Rahman rahmatullahil wasi'ah, Ar-Rahim rahmatullahil wasilah, yang sampai kepada hambanya yang beriman, yang disimpankan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Sa'aktubuha, saya akan menuliskan rahmatku itu. Sa'aktubuha lilladzina yattaqun,
kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'tuna zakah, yang mengeluarkan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan yang beriman dengan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi mereka? Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قد أفلح من زكاها. Subhanallah, betapa indah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan antara yang satu dengan yang lain, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi al-Ummi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum, yang sudah mereka dapatkan dalam kitab Taurat dan Injil, yang tertulis dalam kitab mereka. Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, menyuruh mereka kepada ma'ruf, mencegah dari yang munkar, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Falladzina amanu bihi, dan orang yang beriman dengannya, wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu, dan beriman dengan an-nur Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, maka merekalah orang-orang yang beriman, yang beruntung, yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Carilah rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan, innan nafsa la ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang penyayang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irham man fil ard yarhamka man fis sama. Rahmati, kasihani hamba-hamba Allah di dunia, Allah akan mengasihamu yang di langit. Yarhamka man fis sama, dialah Allah azza wa jalla. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pergaulilah sesama manusia sebagaimana Allah mempergauli kita, ayyuhal ikhwah al-akarim. Betapa Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan semua yang kita inginkan. Alam taru anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menundukkan untuk kalian semua yang di langit, semua yang di bumi, dan mencurahkan nikmatnya kepada kalian yang zahir dan yang batin. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Berbuat baiklah kepada sesama. Makanya orang-orang yang beriman, ayyuhal ikhwah, ketika mereka menyadari itu, mereka berbuat baik kepada sesama karena Allah, bukan karena pujian manusia. Inilah yang mengobati jiwa kita, ayyuhal ikhwah. Carilah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syiar mereka disebutkan dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wa la zamharira wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila, sampai firman Allah, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Allahu akbar. Balasan dari Allah dari perkataan mereka sebelumnya. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi kalian makan mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Kami tidak mengharapkan balas jasa dari kalian, bahkan ucapan terima kasih pun. Ayyuhal ikhwah, biasakan lakukan kebaikan, berlalu lupakan. Simpan di sisi Allah yang tidak pernah lupa dengan kebaikan hambanya. Dan ini juga pesan untuk para panitia dakwah, para penggerak dakwah, untuk selalu kita mengikhlaskan niat karena Allah. Apalagi event-event yang seperti ini, capek, begadang, biasa kita tidak mendapatkan apresiasi yang layak, mungkin karena kesibukan pimpinan kita. Ingat syiar ini, innama nut'imukum liwajhillah. Allah tidak pernah lupa. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Bahkan sekedar ucapan terima kasih kita tidak menunggu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau mengutus pembantunya membawa makanan atau sedekah kepada orang miskin, beliau mengatakan jangan langsung pulang. Kalau kau sudah kasih sedekah,
dengar apa yang dia katakan. Kalau dia berkata jazakallahu khaira, balas wa anta jazakallahu khaira. Mengapa? Karena kata Nabi, siapa yang berbuat baik kepadamu, balas. Kalau tidak mampu dengan doa itu, jazakallahu khaira, itu lebih baik daripada apa yang dia berikan. Makanya kalau ada orang yang berkata jazakallahu khaira, balas ki wa anta jazakallahu khaira. Karena kalau tidak, nakalaki. Ya. Karena syiar beliau, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tidak mengharapkan sampai ucapan terima kasih. Dan Allah kemudian memberikan balasannya dengan surga, dengan yang disebutkan tadi di ayat Al-Insan itu. Dan di akhir Allah mengatakan, inna hadza kana lakum jazaan. Ini balasan untuk kalian dulu di dunia. Kalian berbuat baik kepada sesama karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena siapa-siapa, bukan untuk mendapatkan pujian dari siapapun. Biasakan lakukan kebaikan karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian manusia, ayyuhal ikhwah. Karena kalau tidak, kita bisa membatalkan amalan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan kebaikan kalian, pahala sedekah kalian. La tubtilu sadaqatikum bil man. Bil man itu mengharapkan balas jasa atau mengganggu orang yang diberi. Kalau bukan kau tidak makan. Kau bukan kau tidak bisa seperti ini sekarang. Hindari yang seperti itu. Membatalkan sedekah kita, ayuhal ikhwah. Muhammad Rahman. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Cari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa menit lagi panitia? 5 menit lagi? Boleh? 10 menit lagi? 3 menit? Masya Allah. Siapa yang dibebaskan dari kekikiran, termasuk kikir waktu, maka dia mendapatkan kemenangan. Baik, saya cepat-cepat sedikit. Sebenarnya masih banyak poin-poin yang ingin saya sampaikan, ayyuhal ikhwah. Jadi cari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, ayyuhal ikhwah, dari jiwa yang kikir ke ammaratun bisu. Kemudian yang ketiga yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada yang disebut dengan an-nafsul lawwamah, yang dengannya Allah bersumpah di dalam Al-Quran, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Apa itu an-nafsul lawwamah? Jiwa yang selalu mencela pemiliknya. Dan di sini ada dua jenis, yang baik dan yang buruk. Yang baik itu adalah ketika jiwa ini, ya, pemiliknya itu tidak mengerjakan kebaikan, dia merasa menyesal. Atau ketika dia terjatuh dalam keburukan, dia merasa bersalah. Itu bagus, ayyuhal ikhwah. Bahkan dalam hadis, yang paling disesali orang yang beriman di hari kemudian adalah waktu-waktunya di dunia yang terlewatkan, yang tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia tidak mampu melakukan kebaikan, ayyuhal ikhwah, mungkin karena uzur dan seterusnya, namun dia merasa berat, bahkan dia menangis, bahkan dia sedih. Sebagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal ladzina وعلى على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المؤمنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون." Coba lihat para sahabat, nafsul lawamah yang mereka miliki. Orang-orang miskin mau ikut berjihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk yang sangat jauh di puncak musim panas. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang miskin, tidak punya kendaraan, tidak punya perbekalan, dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami mau ikut, bawa kami ya Rasulullah, kami mau berjihad." Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta, tapi kau berkata kepada mereka, wahai Muhammad, la ajidu ma ahmilukum alaihi, mohon maaf, tidak ada lagi yang bisa membawa kalian, kendaraan sudah habis. Apa kata mereka? Padahal ini jihad loh, mati di puncak musim panas, yang orang-orang munafik sengaja tidak ikut. Di puncak musim panas dan Madinah sudah siap panen kurma, tapi mereka merasa berat tidak ikut bersama dengan Nabi. Tawallau, mereka pergi, wa a'yunuhum tafidhu minad dami hazanan alla yajidu ma yunfikun. Mereka menangis karena tidak ada yang mereka bisa berikan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. An-nafsul lawwamah. Sebaliknya, ada juga an-nafsul lawwamah, ini senjatanya dan tentaranya syaitan. Yaitu ketika
dia tidak mampu melakukan keburukan, dia merasa menyesal. Dan ketika dia melakukan kebaikan, dia juga menyesal. Tadi dia bersedekah 100.000, pulang ke rumahnya, nafsul lawamah datang, kenapa tadi 100.000 saya sedekahkan, cobanya 1.000 mau, selebihnya dipakai makan coto. Ini nafsul lawamah yang buruk. Ayyuhal ikhwah, jangan biarkan itu bercokol di dalam hati kita. Atau karena dia merasa kehilangan dan ketinggalan event, misalkan dia begadang di malam hari untuk menanti pertandingan sepak bola klub andalannya, karena tidak tertidur akhirnya dia ketiduran, terlewatkan. Nanti pagi baru dia lihat, ternyata menangkin, aduh kenapa ketidur tadi malam. Ya, dia lebih sedih tidur tidak nonton bola ketimbang sedih ya ketiduran karena tidak melaksanakan sholat subuh. Ini nafsul lawamah. Hati-hati ayyuhal ikhwah. Makanya Nabi SAW menyebutkan ad-dunya li arba'. Dunia itu untuk 4 orang. Dunia berserta dengan isinya ini, perhiasannya untuk 4 golongan. 1, orang yang diberi ilmu, rasa takut kepada Allah sekaligus diberi harta. Dan dengan ilmunya, rasa takutnya dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allahu Akbar. Ini nurun ala nur. Yang kata Nabi, ni'mal malus salih fi rajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik yang jatuh di tangan orang yang baik. 1. Yang kedua, ada orang diberi ilmu, rasa takut kepada Allah, namun tidak diberi harta. Mungkin mirip-mirip kita semua ini kodong, ya. Dia dikasih kelebihan harta, tapi dia juga mau. Saya kalau punya harta akan seperti fulan, nomor 1 ini. Masya Allah, dia rajin bangun masjid di mana-mana. Dia menyantuni fakir miskin, anak yatim, sumbangannya subhanallah. Ya, dan ini ghibtah namanya, boleh iri dalam kondisi dan keadaan yang seperti ini. Apa kata Nabi? Wa huma fil ajri sawa, dan keduanya mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3, ada orang yang jahil, tidak diberi ilmu, namun dia diberi harta, na'udzubillahi min dzalik. Dan dengan hartanya itu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin menyumbang, tapi sumbangannya itu pada event-event yang tidak ada manfaatnya, melalaikan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, keluar masuk diskotik, klub-klub malam dan seterusnya. Dan golongan yang keempat, dzulumatun ba'duha fawqa ba'd. Kegelapan di atas kegelapan, sudah bodoh, tidak diberi ilmu dan juga tidak diberi harta, dia ngiler melihat yang ketiga. Oh, enaknya itu orang keluar masuk hotel, bar dan seterusnya. Kalau saya seperti dia, saya juga akan melakukan seperti dia. Apa kata Nabi? Wa huma fil wizri sawa. Keduanya mendapatkan dosa yang sama. Itulah bahayanya. Makanya ini harus diobati ayyuhal ikhwah al-akarim. Minta dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jiwa yang mulia, dan puncaknya nanti insyaallah kita akan mendapatkan suruhan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, demikian apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, waktu sangat membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini ada manfaatnya yang bisa kita dapatkan insyaallah. Dan kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membersihkan jiwa-jiwa kita. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Assalamualaikum. Ya, Masya Allah, itulah tadi penyampaian materi kita oleh Ustaz. Kami ucapkan syukran jazakallahu khairan. Ini merupakan salah satu kegiatan di talk show akbar kita pada sore hari ini. Dan sekedar informasi juga untuk seluruh peserta yang hadir agar memperhatikan kebersihan masjid dan dihimbau untuk menunggu talk show akbar di Abad Aisyah. Mungkin di waktu luang ini bisa berjalan-jalan di tenan yang disediakan di dekat panggung utama. Kemudian kami juga sampaikan kepada seluruh peserta kita agar bisa memperhatikan barang bawaannya. Baik, untuk di sesi sore hari ini kita cukupkan dengan sama-sama membaca Dokfatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.